Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini, pagi yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat nafas yang baru, buat hari yang baru, buat kekuatan yang baru untuk kami melewati hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku
sebab Kau Allahku. Haleluya, ku tenang bersamamu, Yesus, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku. Kudus, kuduslah Tuhan. Glory, haleluya. Terpuji namamu, ya Yesus Tuhanku. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji Allahku. Kami sanjung Kau Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Allahku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpuji Allahku. Hosana. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami nyatakan kami tenang jika kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Seperti hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh tenang berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang kemarin kita sudah dengarkan mengenai bagaimana kita sebagai sahabat Kristus, sebagai rekan Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita memiliki tugas dan peranan untuk mengerjakan ladang Tuhan dan memastikan bahwa ladang yang kita kerjakan itu boleh menghasilkan panen. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Kita akan membaca ayat Yohanes pasal 15, ayat 5 sampai yang ke-8. Lewat ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa produktif, kita bisa menghasilkan hasil buah atau panen ketika kita mengerjakan ladangnya Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bacaan yang kita baca ini mendahului dari ayat-ayat emas kita di bulan Februari ini. Bacaan dalam Yohanes 15 ayat 5-8, ayat-ayat yang baru saja kita baca. Di sana menerangkan bagaimana supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buah dan buah yang banyak. Ayat-ayat yang kita baca tadi dituliskan mengatakan demikian, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tidak berhenti sampai di sana, tapi diteruskan, sebab di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mulai dengan hal di luar Kristus. Saya akan mulai ketika kita berbicara atau kita membicarakan masalah berbuah ini, saya akan mulai dengan bagaimana kehidupan di luar Kristus. Kalau kita menjalani kehidupan kita di luar Kristus, kalau kita menjalani aktivitas kita berjalan dalam kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita di luar Kristus, maka firman Tuhan katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita berpikir bahwa saya masih bisa bekerja, saya masih bisa menghasilkan hasil kerja, unjuk kerja saya baik. Atau mungkin bagi saudara yang sekolah atau kuliah, saya masih bisa sekolah, saya masih bisa kuliah. Mungkin saudara berpikir saya masih bisa menjalani kehidupan saya normal sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya. Sekalipun mungkin saya di luar Kristus, nyata-nyatanya semua baik-baik saja. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Konteksnya ketika Tuhan mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa adalah berkenaan dengan mengerjakan ladang Tuhan. Ketika kehidupan kita diibaratkan sebagai ladang Tuhan yang hasilnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, maka ketika kita hidup di luar Kristus, maka pekerjaan apapun, usaha-usaha apapun yang engkau lakukan tidak akan menghasilkan apapun yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, mungkin kita berpikir bahwa saya masih bisa bekerja, saya masih bisa kuliah bagi yang kuliah, saya masih bisa sekolah bagi yang sekolah, aktivitasku berjalan normal seperti biasanya. Bahkan ketika aku di luar Kristus, saya mau katakan saudara sedang terjebak dalam pola pikir sombong. Engkau sedang melawan Tuhan. Saya ingatkan, hati-hatilah jika terbersit dalam pikiranmu pikiran-pikiran seperti ini, bahwa saya hidup di luar Kristus. Mungkin kita tidak pernah ke gereja, kita tidak memiliki persekutuan pribadi, engkau tidak menyukai firman, engkau mengandalkan kekuatan-kekuatanmu sendiri, engkau mengandalkan kepandaianmu sendiri, dan engkau berpikir bahwa semua berjalan baik-baik saja. Saya katakan sekali lagi bahwa yang sedang engkau kerjakan dalam bidang apapun itu, ketika engkau mengerjakannya di luar Kristus, maka ladang yang sedang engkau kerjakan, yaitu hidupmu ini, tidak akan menghasilkan apapun yang mendatangkan kemuliaan Kristus. Dan kalau kemarin Bapak Ibu Saudara mendengarkan Selamat Pagi Bapak yang kemarin saya sampaikan, bahwa hasil yang kita hasilkan, yang kita dapatkan, panen atau buah yang kita hasilkan kepada Tuhan ini nilainya kekal. Sementara jerih lelahmu di dunia nilainya hanyalah sementara. Hasil yang kita dapatkan nilainya sementara. Maka yang sementara itu dibandingkan yang kekal tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hasil apapun yang engkau dapatkan dan engkau terima di luar Kristus, nilainya sementara.
Tapi apa yang kita dapatkan dan kita kerjakan di dalam Kristus, nilainya kekal, tetap. Oleh karena itu, sekali lagi yang pertama saya mau katakan, ketika kita mengerjakan kehidupan kita, ketika kita berjalan dalam proses hidup yang Tuhan berikan ini dan kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan Kristus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak menghasilkan apa-apa. Namun sebaliknya, firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, kata Kristus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, buah yang kekal, buah yang tetap. Itu yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan. Sehingga kunci ketika kita menghendaki hidup kita, ladang yang kita kerjakan ini, ladang yang kita kelola ini, kepercayaan yang Tuhan berikan lewat kesempatan hidup ini, kita merindukan menghasilkan buah yang banyak, maka kuncinya adalah tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Apa bahasa sederhana dari kata-kata tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia? Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bahasa sederhananya adalah ketika hidup kita, perasaan kita, hati kita menjadi satu dengan hati, dengan perasaannya Tuhan. Ketika perasaan kita menyatu dengan perasaannya Tuhan, ketika hati kita menyatu dengan hatinya Tuhan, pikiran kita menyatu dengan pikirannya Tuhan, menjadi satu kesatuan, maka kita akan berbuah banyak. Hal konkret apa yang bisa kita praktekkan dalam hal menyatu dengan pikirannya Tuhan? Ketika apa yang menjadi aktivitasmu engkau dasarkan dan engkau persembahkan kepada Tuhan, maka kita sedang menyatu dengan Tuhan, dengan Kristus. Ketika segala sesuatu yang kita lakukan, alasan mengerjakannya adalah Kristus dan tujuan kita mengerjakannya adalah untuk Kristus, maka kita sedang menyatu dengan Tuhan. Dalam hal kuliahmu misalkan, dalam hal kuliah kita, anak-anak muda yang kau sedang kuliah, ketika engkau kuliah karena Tuhan dan engkau melakukan kuliahmu untuk Tuhan, berjuang segenap hati, segenap tenaga, meraih prestasi demi kemuliaan nama Tuhan, maka engkau sedang menyatu dengan Tuhan. Bagi kita yang bekerja, ketika alasan bekerja kita adalah karena Kristus yang menjadi Tuhan kita, dan tujuan kita bekerja adalah untuk kemuliaan Kristus yang adalah Tuhan kita, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketekunan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Kristus itu sendiri yang menyediakan upah bagi kita. Kita rindu lewat pekerjaan tangan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Hasil yang kita dapatkan pun untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita pergunakan sesuai dengan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Maka hidup kita, pekerjaan kita menyatu dengan hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan dalam firman yang tadi kita baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentunya permintaan yang kita minta ini, sekali lagi alasan kita memintanya adalah Kristus dan tujuan kita memintanya adalah bagi Kristus. Ketika kita melakukan seperti ini, ketika doa, harapan, keinginan kita didasari oleh Tuhan dan kita naikkan itu semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, tentunya Bapa di sorga pasti akan memberikannya dan kita akan menerimanya. Ketika kita melakukan apa yang jadi kerinduan hatinya Tuhan, maka Tuhan akan begitu disenangkan. Ketika yang menjadi perasaan yang kita pikirkan, yang kita gumuli adalah perasaannya Tuhan,
tentunya hati Tuhan akan sangat bersuka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggal menyatu dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pilihan di tangan kita saat ini. Apakah kita akan melakukan pekerjaan kita, segala usaha jerih lelah kita, waktu yang kita berikan, tenaga yang kita berikan, sumber daya, dana yang kita berikan, hanya demi hal-hal yang sifatnya sementara, habis di dunia, dan tidak berarti apa-apa, atau kita memilih untuk mengerjakan pekerjaan, usaha, segala sumber daya, dana, pikiran, tenaga, hati kita persembahkan dengan tujuan hormat kemuliaan nama Tuhan. Mengerjakan ladang yang Tuhan berikan ini bagi kemuliaan namanya. Dan hasil yang kita dapatkan pun kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka nilainya akan kekal. Apakah yang sementara yang kita pilih atau yang kekal yang kita pilih? Pilihan di tangan kita. Dan saya berharap kita memilih yang tepat dan terbaik, yaitu memilih yang kekal nilainya bagi hormat kemuliaan nama Bapa. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kami. Untuk kami sadar betul bahwa satu-satunya cara untuk kami bisa berbuah yang lebat, berbuah yang banyak, menghasilkan panen yang besar dalam ladang kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Satu-satunya cara hanyalah tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Satu-satunya cara adalah menyatu dengan Tuhan. Apa yang jadi hati dan perasaan pikirannya Tuhan, itu pun yang menjadi pikiran, perasaan, dan kerinduan hati kami. Ketika itu boleh kami terapkan dan kami lakukan, maka kehidupan kami akan menghasilkan buah, bahkan buah yang nilainya tetap, yang nilainya kekal bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berkata-kata, namun biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebentar saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu kita berjumpa kembali dalam ibadah MCC setiap jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan kami boleh memuji, menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan, dan terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberikan hati untuk mau menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, yang mau melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang tuntun kami supaya kami dapat melakukan setiap firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.